Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada diseminasi modul 1 di depan saya dalam tema yaitu budaya positif. Perkenalkan, saya Ahmad Muslimin, SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik, untuk memulai acara kali ini, mungkin ada yang disampaikan langsung aja ya. Baik. Insyaallah mudah-mudahan waktu kita cukup ya, 1 jam ke depan dengan kondisi tidak ada halangan apapun, dan mudah-mudahan teman-teman yang belum hadir semoga bisa hadir di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya calon guru penggerak ini adalah sosok pendidikan bagi guru-guru yang sudah mengajar. Guru-guru di sebelah ini pendidikan untuk guru ya, yang jelas ini dalam program pemerintah ini bagus sekali untuk diikuti guru penggerak, yang mana guru penggerak mulai dari angkatan 1 sampai angkatan 11 ini dipersiapkan untuk guru-guru yang dimana program pemerintah dan saat ini menggunakan guru-guru merdeka dan sudah berjalan di seluruh sekolah-sekolah Indonesia. Jadi saya calon guru penggerak yang mana PP atau pengajar praktik saya adalah Ibu Bulan Eka Wulandari dari SMP 19 Panggilango, dan fasilitator yaitu Ibu Delianti dari Kutai Timur. Jadi insya Allah dalam beberapa bulan ke depan saya di sini mendapatkan tugas amanah dari pemerintah untuk mutasi di sini. Jadi sebenarnya sekolah saya ada di 004 Panggilango, di mana alhamdulillah kita bisa mutasi di sini bersama teman-teman yang hebat-hebat di sini untuk menghebatkan diri, untuk berusaha menjadi orang yang hebat. Padahal saya belum apa-apa, belum sehebat bapak ibu yang ada di sini. Saya belajar untuk menyesuaikan kondisi dengan cara mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak ini. Maka izinkan ke depan nanti ketika saya menggunakan aksi nyata di setiap modul nanti, mohon dukungan dan bantuan. Baik, langsung saja. Nanti ada sesi tanya jawab, langsung aja ya, nanti tanya jawab. Kalau saya jawab itu terakhir mungkin kita akan jawab. Tapi saya pinginnya langsung ya, langsung ada slide kalau dipertanyakan silakan langsung. Baik, kita mulai sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu ya, tujuan pendidikan bisa kita lihat di depan. Menurut KHD, Ki Hajar Dewantara, beliau adalah Bapak pendidikan. Nah itu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tujuannya adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini untuk semua, baik agama Islam maupun yang lainnya. Pasti anak itu mempunyai kodrat masing-masing. Kodrat itu sesuai dengan anak bawaannya, mengenai keluarganya, terus mengenai bakatnya. Ini semua anak itu mempunyai bakat masing-masing dan garisnya masing-masing. Tugas kita yaitu hanya menuntun anak-anak menuju kodratnya, yang tujuannya yaitu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu
Pendidik itu hanya menuntut, ya, ini saya katakan menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup atau tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi mereka sekolah di sini membawa kodrat masing-masing, ya, dan orang tua menginginkan anak seperti apa yang diinginkan orang tua, bukan kepentingan guru. Guru hanya 6 tahun, ya, atau 3 tahun, tapi orang tua sepanjang tahun. Jadi keinginan orang tua beda. Nah, sekarang kita lanjut ke budaya positif. Baik, ujian ini kan sudah dipahami ya, Allah sudah paham semua. Terima kasih. Kalau mau foto saya minta dulu. Ya, apa-apa. Oh, di video ya Allah. Di sini enggak ngomong. Gak apa-apa, Bu. Kita lanjutkan, aman aja. Alami misalnya. Oh, dia jauh-jauh enggak rekam. Saya sini sebelahnya Pak. Bukan ini soalnya. Ya enggak apa-apa ya. Biar Baik, Bapak Ibu, yaitu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi mengembangkan budaya positif ini sangat perlu sekali. Anak-anak jangan sampai kita tuntut harus ini, bukan, tapi kita tuntut supaya apa? Supaya mereka otak dan kesenangannya itu termotivasi dan muncul, sehingga ketika mereka merasa senang, jadi mereka pasti bertanya dekat-dekat dengan kita. Dekat pasti dia tanya, Pak ini kenapa Pak? Kenapa itu? Nah inilah yang kita lakukan, budaya kritis inilah, sehingga anak itu belajar dengan sendirinya, ya, kritis dan penuh hormat. Meskipun mereka bertanya, sering lapor, tapi mereka tetap hormat dan tanggung jawab apa yang kita berikan. Nah, ini budaya positif sesuai dengan profil belajar Pancasila yang kita hafal ya. Masih ingat profil belajar Pancasila? Masih. Yuk kita bernyanyi yuk sebelum kita masih ingat yang kayak apa ini? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yes. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Berarti itu adalah profil belajar Pancasila. Ya, tujuannya adalah mengarah sana. Semua anak-anak diupayakan mencapai itu semua. Itu namanya budaya positif. Ya. Baik, hari ini kita akan berbincang ya konsep utama budaya positif. Kalau sudah ada budaya positif yang kita mau tujuan tadi, ini ada beberapa perubahan. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, lima restitusi atau dosis kotor guru, keenam keyakinan kelas, ketujuh segitiga restitusi. Ya, baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita pelan-pelan menuju profil belajar Pancasila dengan cara apa? Yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi kita mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu ada namanya perubahan paradigma atau pemikiran. Apa itu? Yaitu dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan meningkatkan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi paradigma belajar kita dan juga anak-anak kita mulai berubah nih, yaitu mulai dari perubahan apa berpikir kita. Setelah berpikir baru tindakan kita, setelah bertindak baru menciptakan mereka merdeka. Dalam artian tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, ya, tidak ada itu membuli atau saling mengolok. Nah ini tidak ada. Jadi mereka merdeka, mandiri, dia usaha sendiri dan tanggung jawab. Ini perubahan paradigma belajar. Jadi bukan hanya
Datang, duduk, kerjain tugas, selesai, pulang, dapat nilai. Bukan itu tujuannya. Tapi kita menciptakan budaya positif yuk. Bagaimana caranya? Nah, di sini. Terus disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi untuk disiplin ini apa ya disiplin itu ya? Mungkin ada beberapa yang tahu nanti. Kita nanti jelas bahas tentang disiplin. Bapak Ibu sekalian, ini ada suatu contoh ini kan ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buka. Ya. Anda adalah tugas Anda adalah menghafal yang satu. Bapak menghafal. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepala Anda. Kita bayangkan ini adalah berharga, entah emas, entah uang, entah apa. Setelah itu Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga. Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dan tugas nyampe ya, sebelahnya. Anda mencoba dengan cara untuk menghafal hafalan Anda dan tipe boleh membujuk agar ngaji motivasi, kemudian memilih bahkan menawari uang bersedia untuk membuka kepala. Kira-kira terbuka banget. Siap? Siapa yang menghafal? Siapa yang coba membuka permainan ini? Ayo, menghafal ini uang ini sangat berharga sekali. Yang mana bapak tadi? Yang satu membujuk membuka. Ayo Pak Freddy, boleh begitu. Gak boleh lihat. Pokoknya gak boleh fake. Coba ya bagaimana caranya? Apa isinya gitu? Penasaran nih? Pak yang buka. Tanpa menyentuh. Tanpa menyentuh. Bagaimana rasanya? Nah, ini adalah suatu permainan. Anak-anak mempunyai pendirian, mempunyai kekuasaan untuk memegang. Itu ibarat anak yang memegang. Sedangkan kita sebagai orang tua ingin tahu apa sih yang di dalamnya ini. Anak ini kok susah betul ini. Ya susah sih membukanya ini dengan cara pendidikan, dengan pakanan. Nah, begitu juga ya guru kepada anak kita. Anak-anak yang model itu, ini kita upayakan bagaimana caranya supaya bisa membuka. Ada yang rayuan, ada yang bujukan, ada yang iming-iming, supaya bisa. Jadi paradigma belajar adalah membuka seperti itu. Jadi perubahan belajar kita menurut William Glasser, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Bisa dipahami ya. Guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sebuah penguatan kita ini pasti efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau anak sendiri itu dipaksa bisa. Tapi kalau dulu untuk memaksa, baik Bapak Ibu sekalian, ini paradigma perubahan paradigma belajar kita. Jadi kalau kita belajar dalam anak juga belajar belajar. Bagaimana caranya? Yaitu bagaimana cara membuka kepala anak itu? Yaitu melalui disiplin positif. Ya, siapa tahu apa makna disiplin? Satu. Disiplin itu apa ya? Taat peraturan. Ada lagi? Apa? Yang keras. Enggak apa-apa kalau takut. Disiplin apa ya? Tertib. Tapi jadi dengan peraturan ya. Peraturan. Oke, baik. Ada banyak kriteria. Sekarang kita lihat disiplin. Ini arti disiplin. Menurut bahasa Latin, disiplin artinya belajar. Nah, belajar. Terus mana asal dari kata ini berkonsekuensi dengan disiplin diri, murid-murid seperti Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang
yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kalian harus disiplin ini untuk mendapatkan kepatuhan mereka. Cenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan pasti itu. Wah ini, nggak disiplin kamu aja, datanya terlambat, pasti ada hubungannya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin dalam masa dulu itu adalah kewajiban. Tapi kalau tahun sekarang, anak itu kayak nggak disiplin, pakaiannya nggak rapi, nggak pakai ketika, nggak pakai ini, akhirnya mereka tapi itu sebenarnya. Jadi disiplin adalah ini. Coba dibaca. Disiplin adalah kemampuan mengenai diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang baik kepada nilai-nilai yang kita miliki dengan sepenuh tanggung jawab tanpa pendahuluan. Nilai-nilai yang kita peduli adalah nilai kebaikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam konsep pelajar Pancasila. Baik, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Jadi disiplin ini adalah kemampuan menguasai diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini mengontrol ini kadang banyak kalau dulu mungkin ada ya kalau ada masalah di rumah, nah ini ada anak yang buang sampah sedikit aja langsung. Nah, anak padahal buang sampah tidak pada tempatnya langsung. Terus ada yang terlambat, ini kadang langsung. Nah, itu sebenarnya disiplin itu kita belajar sama-sama untuk mengendalikan diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, menghargai sesama manusia, menghargai teman, menghargai diri sendiri. Kadang kita pakai bajunya yang itu berarti anak itu gak disiplin. Kenapa gak disiplin? Tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Tugas kita menegur, ya, menegur untuk agar anak itu disiplin. Itulah yang dimaksud dengan disiplin. Ada yang menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Kenapa nak terlambat? Berarti kamu melanggar disiplin ini, disiplin tidak menghargai itu. Nah, baik, berikutnya kita setelah mengetahui makna disiplin, maka kita berupaya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5 di sini. Kalau yang saya lihat, yaitu cinta, kasih sayang diterima oleh anggota keluarga, anggota teman, yaitu penguasaan yang menguasai diri, terus kebebasan, yaitu kesenangan, terus survival. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Realitas sebuah setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini kebutuhan dasar manusia. Oke, ada satu kasus ini. Ini kasus di sepatu ya, 2020. Bu Irma ini bingung menghadapi pula salah satu muridnya kelas yang bernama Raka. Beberapa anak telah datang dan menunjukkan Raka sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, sering minta-minta dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang kita lakukan? Oke, siapa yang bisa memberikan masukan? Ada anak yang suka merampas atau merampok, merampok makanan ini. Ayo, bagaimana yang dilakukan? Ya, di kelas 6 dia ada Raka yang suka mengambil makanan temannya. Mungkin dia nggak dikasih sangu, Pak. Mungkin nggak dikasih sangu. Nggak punya sangu, nggak diberi bekal. Misalnya dulu si Raka itu kenapa dia ngambil? Kalau memang dia lapar dan nggak punya uang jajan, itu yang bisa. Iya benar. Kalau saya tidak gitu pada saat dia lapar kan, koordinasi
alasannya dia mungkin kalau nggak ada bekal mungkin faktor ekonomi kan apa. Kita juga biar tahu lah latar belakang seseorang. Baik, terima kasih Bu Satya dan Bu Istu. Tepuk tangan untuk berdua. Bagus. Jawaban yang ada, coba lihat. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Dimas sebaiknya mencari tahu alasan mereka. Betul. Melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh rakyat. Dia sendiri juga memenuhi kebutuhan sendiri. Yang pertama, raka lapar. Orang tuanya tidak membawakan bekal. Ya betul. Terus ini survival. Yang nomor dua, raka jadi perhatian. Jadi temannya itu heboh, jadi perhatian. Yang nomor tiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi merasa hebat ini membela Raka berarti. Raka merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya selalu bekal yang sama. Nah, ini maka bebas, ini bebas memilih. Setelah itu yang ketiga, Raka hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Ya, ada nggak seperti itu? Ada. Ada. Lumayan saja supaya temannya ada perhatian. Iya. Temannya marah Pak. Ya, jadi itulah kebutuhan manusia itu seperti itu. Ya. Minum sendiri kan? Ya. Ambil lagi. Coba dibagi ke temannya. Oh, alah. Saya makan juga makan. Saya makan juga bagi-bagi saya. Tambah lagi. Terima kasih saya. Silakan cerita. Ibu itu Silakan ya. Saya minum setiap 2 hari kayaknya di sana. iya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ini nomor 4 kita sampai sini. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita di sini pun ada tujuannya. Yang pertama, ini dari motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama, kita ke sini itu karena tidak nyaman atau takut hukuman. Kita melaksanakan karena takut hukuman. Yang kedua, yaitu karena mendapatkan ibadah. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Yang paling bagus ya, Pak? Menghargai diri sendiri. Bagus. Nah, di sini motivasi itu ada eksternal, ada internal. Kalau yang eksternal itu karena anak itu jalan, kenapa dia mau? Karena aku dihukum. Yang kedua, anak ini karena dapat imbalan, enak kesini nak, nanti dikasih uang, dikasih teman, pasti dia jalan. Terus yang ketiga ini menghargai sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya lakukannya. Nah ini namanya motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Disitulah letaknya yang kita perilaku ini yang paling bagus adalah yang nomor 3 karena menghargai diri sendiri. Termasuk tempat waktu juga menghargai diri sendiri. Baik, Bapak Ibu, ini hukuman dan sanksi konsekuensi. Ada skenario nih, ada cerita. Tolong diperhatikan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat Tuhan menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku IPA berbicara gagap dan tertutup. Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang gagap dan malu yang luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak setuju. Mengapa? Menjatuhkan ini dan sama saja dengan membuli. Betul sekali. Harusnya memotivasi Betul. karena setiap anak punya kelebihan masing-masing.
Baik, terima kasih. Menurut Anda tindakan nasional terhadap IPA apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Karena menjatuhkan betul sekali. Baik, apa sih perbedaannya konsekuensi dan hukuman? Baik, ini konsekuensi hukuman. Baik, ada integrasi legal, ada tidak sukses. Disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Sedangkan gagal itu adalah hukuman. Hukuman itu apa? Yaitu sesuatu yang menyakitkan, yang menyakitkan anak. Terus tidak nyaman. Terus korban mendapatkan keadilan. Itu tenang yang korban. Yang ketiga, murid merasa tersakiti, hatinya sakit pada tadi ya. Terus perilaku pasif dan agresif meningkat. Kita tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Awas kamu ya, kalau takut sama Pak Guru, awas ya. Itu merupakan hukuman. Terus perilaku pada sebuah cuti tidak berlanjut dan peraturannya adalah kamu harus bisa. Ini termasuk hukuman. Terus murid anak atau membenci peraturan, ini termasuk negatif. Akhirnya dengan peraturan-peraturan itu anak tidak benci. Sedangkan bagaimana konsekuensi? Konsekuensi adalah suatu harus terjadi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak tidak nyaman, penguatan bertahan jangka waktu pendek. Baik, bisa dibaca itu. Terus apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Oke, terima kasih. Ini termasuk konsekuensi. Melanggar peraturan. Apa aturannya kalau kamu makan minum di dalam kelas? Ini termasuk konsekuensi. Dari anak mendapatkan konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan. Gimana kalau kamu besok rasanya Anda terlambat? Rasanya bagaimana? Nah, ini termasuk restitusi. Bagaimana kalau kamu besok belajarnya tidak makan, tidak minum, atau tidak bersedia? Jadi tawarkan. Ini memproses restitusi. Korban jadi mendapatkan ganti. Murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Ini menurut yang saya dapatkan ya. Jadi restitusi. Apa yang kamu yakini? Ya, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Ini restitusi, kembali restitusi keadaan. Jadi memperbaiki keadaan. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Bisa punya gambaran? Hukuman? Sudah tahu ya? Konsekuensi? Oke. Restitusi? Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Nomor 1. Lari pergi lapangan, basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Mana? Setuju? Konsekuensi. Oke. Nomor 2. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Loh. Oh, itu konsekuensi yang kedua. Karena dia mencoret maka dia. Iya. Konsekuensi. Nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker. Apa hukuman konsekuensi? Hukuman. Baik. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam di sebuah sekolah. Apa? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Baik, kita lihat ya. Berarti betul semuanya. Betul semuanya. Oke, 100 ya kasih nomor. Ya, dapat lagi nanti. Dapat selain nanti. Oh ya, dapat selain Pak. Ya, baik. Jadi kita sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita lihat ke restitusi. Ini mau saya foto, Pak. Kamera. Video nanti mau saya catat.
Baik, Silakan kita aja, kan ini diambil Pak. iya nanti kita berusaha. Baik, waktunya mudah-mudahan sudah bisa. Sekarang kita berbedakan. Tadi kan hukuman konsekuensi sudah tahu. Sekarang restitusi. Restitusi itu adalah perbaikan agar anak sadar diri. Ya, ini posisi kita. Bagaimana di restitusi itu ada namanya penghubung. Ya, ada orang butuh pada penghubung. Terus membuat merasa bersalah. Terus ada yang sebagai teman, ada yang memantau, ada yang manajer. Kira-kira dari semua ini yang paling bagus itu yang mana ya? Manajer. Karena waktu itu. Baik, kita berbedakan ya. Kita lihat di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Tadi kita sudah belajar tentang motivasi ya. Lanjut. Baik. Baik, ini ada motivasi identitas gagal atau kontrol dari luar, identitas berhasil, kontrol dari luar, identitas berhasil sukses atau kontrol diri. Dan yang pertama itu menghindari hukuman, yang tadi karena belajar tentang hukuman. Terus ini yang imbalan, mengharapkan imbalan. Orang mengerjakan taat karena dapat imbalan ini nilai, ya atau bintang. Terus yang terakhir menghargai diri sendiri. Jadi untuk menghindari hukuman itu ada penghukum. Penghukum ini langsung anak itu dikasih hukuman. Terus membuat merasa bersalah dengan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan seperti ini. Ibu kecewa banget pada itu. Itu membuat bersalah. Anak itu terpukul batin, ya terpukul dia. Kamu harusnya kan sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ini. Ibu stres, dan itu termasuk merasa bersalah. Anak itu merasa bersalah. Terus ini ada juga tokoh sebagai teman. Guru berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu kamu loh. Ini sekarang teman. Ayolah. Jadi sebagai teman. Tapi kalau memantau, tahu nggak apa peraturannya? Tahu. Sekarang apa? Buat merasa konsekuensi. Sedangkan kalau untuk manajer perkataannya apa? Apa yang kita yakini? Nah, sekarang kita yakini itu dalam artian anak itu upayakan sadar diri, keyakinannya. Ketika anak membuat kelas ini jadi berantakan, orang arif tentang kata tentang sini, nah, dia harus sadar diri dalam artian apa yang kita yakini. Kalau kamu melakukan seperti ini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi untuk manajer ini posisinya adalah memberikan kepada dia. Kamu merasa bagus nggak kalau begitu? Kira-kira seperti itu. Apa yang kamu lakukan tadi? Kira-kira menurut bagus nggak? Enggak. Jadi apa yang harus dilakukan? Memperbaiki. Jadi anak itu berusaha untuk membuat dirinya memperbaiki diri sendiri. Nah inilah namanya keyakinan. Keyakinan anak itu bisa memahami diri sendiri. Dan hasilnya ketika kita menghukum, ketika kita menghukum hasilnya pemberontak, menyalahkan orang tua, mau berbohong, terus yang berikutnya merasa bersalah, yang tadi ibu stres, dia mau bunyikan menyangkal atau berbohong juga. Kalau anak kasih kata-kata seperti itu. Sedangkan kalau sebagai teman tadi, nggak apa-apa, nanti dibela sama bapak ibu, nggak apa-apa, kalau salah, apa-apa melanggar, nanti dibela. Terus kalau mantap menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau nggak ada guru, nggak akan belajar. Ini baru mantau. Dan untuk manajer menguatkan pribadinya. Oh berarti yang melakukan itu benar. Oh berbuat aku ini salah, jadi aku nggak mau melakukan. Jadi posisi manajer itu seperti itu. Bisa dipahami. Masih bingung ya? Saya juga masih bingung.
Ini nanti kita diskusi lagi ya masalah posisi kontrol guru. Mungkin baik, ada pernyataan berikut ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa? Membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk orang penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker kita nih? Pemantau, kasih iming-iming, kasih imbalan. Ini pemantau posisi. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya minta tanggung jawab dia. Bagaimana sih kamu bisa nggak menyelesaikan masalah ini? Bagaimana nanti? Jadi ada tawar mereka, ya memberikan jawaban dan melakukannya sendiri. Itu posisi manajer. Terus kamu selalu yang paling terakhir, apa? Hukum. Ini kata-kata seperti ini mungkin bisa kita pahami ya. Jadi membedakan antara pembuat proses bersalah, penghukum, teman atau manajer, ya bisa dipahami ya posisi kontrol. Baik. Sekarang berikutnya ada kasus nih. Dibaca apa? Kayaknya waktunya oke, masih lama. Ada kasus hari Senin Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu Bu Nina menggantikan Pak Alfi. Bu Nina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Bibi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengijakan kehadiran Bu Nina. Dan Bu Nina menanya kepada Bibi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya kan dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Bibi dan tadi malah jadi tertawa. Ibu nanti aja bu. Mereka tetap tidak mendengarkan tugas dan malah ngobrol. Bisa ada gambaran posisi kontrol apa kan ini? Main friend sebagai teman. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Kasus yang kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya lepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah dan sepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya berlahan mengaku. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlukan kancing saya perbaiki. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepadanya, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing yang atau terlepas. Ini posisi kontrol apa? Posisi kontrol? Posisi kontrol ada 5 tadi ya. Atau penghukum, teman, manajer, yang mudah yang mana? Sehingga Anto ini Jadi manajer. iya, sudah kita lihat posisi manajer, itu tangan untuk kita. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita sudah memahami
dari beberapa kasus. Ini posisi manajer. Nah ini ternyata kalau dibaca banyak ya, 7 kali banyak. Yang penting sudah paham ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itu tadi posisi kontrol kita. Sekarang kita posisi kontrol yang paling bagus tadi apa? Manajer ya. Manajer itu pasti menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mungkin kita masih bingung ya, apa sih keyakinan kelas itu? Baik, kita lihat ini. Coba dibacakan. Apa sih keyakinan? Oh iya. Aduh, saya. Iya, orang nyari. Di polen Pak. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Baik, tepuk tangan juga. Oke. Keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal dan sepakati bersama. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi ini nilainya universal ke dunia, menuju keyakinan ini. Ya, keyakinan nilai kebajikan dan atau prinsip-prinsip. Sekarang kita lihat ini. Ada peraturan kelas. Di dalam kelas ada peraturan? Ada. Di atasnya peraturan kelas ada namanya keyakinan kelas. Kenapa peraturan kelas dibuat? Karena kita menginginkan keyakinan kelas ini terwujud. Keyakinan kelas itu yang kita sepakati terwujud. Apabila berjalan efektif dan peraturannya tidak ada yang melanggar, pasti kelas itu akan merasa nyaman, damai, dan tidak ada gangguan apapun. Ini keyakinan kelas. Setelah itu ada namanya lingkungan positif. Setelah itu lingkungan positif. Setelah itu yang ada budaya positif. Baik, kita lanjutkan. Oke, peraturan kelas. Kita lihat di sini. Ada peraturan kelas selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu teman. Ada peraturannya seperti itu. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain, komitmen pada Tuhan. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian dan menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Baik. Jadi perbedaan peraturan dan keyakinan ada yang kelihatan. Perbedaan kelihatan? Kelihatan ya. Nah, keyakinan ini adalah bersifat universal, ya, yang disepakati oleh semua agama dan komunitas. Baik, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan membuat bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan paham. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa berubah keyakinan kelas. Ya, kalau sudah rapi, kalau sudah bagus, ditingkatkan lagi. Ini salah satu contoh ketika saya belajar dalam satu novel ini. Jadi di musola saya buat keyakinan kelas.
buat aturan di situ. Baik, bisa dipahami ya? Keyakinan kelas. Baik. Berikutnya ada namanya segitiga restitusi. Apa itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Anak yang melanggar, anak membuat melanggar aturan atau keyakinan kelas itu bisa menggunakan segitiga restitusi, segitiga perbaikan yang dalam posisi kontrol guru apa tadi? Manajer itu mereka mempunyai prinsip seperti ini, menggunakan segitiga restitusi. Ya, sehingga mereka yang bisa menggunakan anak itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Guru membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ya, ini segitiga restitusi, menawarkan bagaimana sih, bukan bagaimana sih, gitu. Bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini. Nah, pasti mereka akan memilih. Gitu. Baik, kita lihat. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada namanya yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini contohnya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan loh. Ini pasti enak orang. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kok. Anak merasa nyaman. Oh berarti guru saya ternyata orangnya enak. Jadi menanyakan dulu apa salahnya. Oh nggak apa-apa kok. Semua orang pasti pernah melakukan seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini cara validasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan. Bertanya dulu setelah jadi teman tadi, yaitu menanyakan kenapa. Itu namanya tindakan validasi tindakan yang salah. Menanyakan mengapa. Terus yang berikutnya, setelah mereka menanyakan alasannya, penjelasan bla bla bla, mereka nilai apa yang telah kita sepakati. Ya, ada peraturan apa yang kita buat. Jadi jangan beraturan, tahu dan bagaimana cara membuat kamu supaya tidak melakukan lagi. Nah, gitu. Setelah itu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Cita-citamu apa kalau kamu melakukan seperti ini? Jadi anak itu merasa kembali ke tujuan apa lagi. Ya, baik. Ini teori segitiga restitusi. Sehingga penerapannya perlu ini. Setelah itu penerapan. Ini penerapannya. Kata-kata yang apabila ada anak yang berbuat salah, ya, kita panggil. Langsung kita diskusi. Berbuat salah itu tidak apa-apa kok. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan kok itu. Gampang itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, sehingga anak merasa apa ini? Nah, akhirnya apa? Baru kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Setelah dia merasa nyaman, baru kita nyanyi. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buat kamu. Ini menanyakan. Baru yang terakhir, apa yang kita percaya pada kelas atau keluarga kita? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Cita-citamu apa? Kamu melakukan seperti itu bagus atau tidak? Jadi bagaimana? Oke, penawaran restitusi seperti itu.
Bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Ini ada contoh-contoh bagi diri yang sebenarnya. Ada anak-anak yang melakukan kesalahan pada kelompok itu, saya panggil. Ada siapa itu? Anaknya orang, Oh, ada om. anak saya sendiri, 2 orang. Terus yang tengah itu SD sana, SD 9. Apa coba surat yang tadi? Dan yang mana? Tadi. Oh, ranking juga. Yang sebelumnya. Ini. Iya, iya. Lalu saya panggil dia. Ya. Jangan sulit yang saya juga. Bagus ini langsung diawasi PP, Pak. Iya itu makanya. Yang Nanti dilaporkan. Sebelumnya. Iya. Ini. Nah, aku belajar juga dari Pak Rosi yang bisa. Oke. Saling belajar karena kan beda setiap angkatan pasti ada kayaknya. Ya. Baik. Nah, terima kasih. Pas waktunya ya. Ini kita diskusi. Makanya pertanyaannya dan ini ucapkan thank you. Oke, Bangsa Indonesia maju. Itu slide yang itu Pak ya. Saya terakhir. Oke. Baik. Pas bahas Pas. Pas. Masih ada kok. Baik. Ada. Pas ada. Pas. Baik, ada kita break dulu ya karena ada Praktek menjadi jalan solusi. Enggak apa-apa. Saya berani menjaga. Berhasil banyak. Nah, ini waktunya masih 10 menit. Ada dulu. Saya lihat dulu. Ada. Enggak. Merekam. HP jangan. Tapi kok nggak ada gambarnya? Jangan bilang Bapak. Merekam aja berarti dia Pak. Oh gitu, merekam aja ya. Ketuk layar untuk kembali ke perekaman layar itu. Nah, Oh iya sudah, masih jalan. Kurang 10 menit lagi kan? Oke. Tambah lagi pikirin Mas. Ini oh ini kenapa lagi pikiran? Gak mungkin penuh Bu. Saya mau HP itu kayak gitu kayak penuh kan ya. Ya nggak apa-apa aku bisa. Enggak maksudnya durasi yang di HP-nya itu beda saat aku aku nggak bisa. Di depan berapa orang? Semua depan ya. Iya. Mbak Desi, Bu Ken, Bu Ini, Mbak Ne. Ayah sudah lewat umur dia. Belum. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pemaparan untuk presentasi dari beberapa slide yang kami tampilkan. Apabila ada pertanyaan, ada sekitar 5 menit atau 10 menit, kami persilakan. Atau praktek ya, praktek mengenai segitiga resolusi. Karena kita mau menjadi kontrol guru posisi pada manajer. Nah, posisi guru pada manajer. Jadi kalau manajer itu posisinya bukan pendukung, kalau pendukung itu langsung dukung.
Kalau posisi itu bersalah, itu kasihan dan pukul namanya. Sebagai teman, guru sebagai teman, kadang mungkin jadi teman, tapi kadang. Baik, mungkin ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Kalau ada kasus di kelas, Banyak saya ada kasus nggak di kelas. ada kasus nggak? Banyak. Banyak. Oke, salah satu aja Pak. Ada orang tua. Kami bicarakan kasus satu bagaimana kami nanti dan Dia oleh murid kan dengan murid kan. Oh dengan teman ya teman ya Pak ya. Ada satu teman. Temannya di kantor Pak. kasus sama guru di kantor apa di kelas. Kayaknya selain apa Pak di kelas? Kasus dengan orang tua murid. Iya, ngomong Pak. Ini Pak. Kasus Pak ini jangan dijauhin kasus di balik bosnya. Dia bilang baik bukan nggak begitu. Bilang baik tapi nggak berangkat. Ngomong Pak Yan. Baik dulu. Siap Pak Yan kok yang bilang baik bukan nggak pergi. tapi kayak aja Akhirnya bosnya mampu tensinya naik. kok ini bisa berombongan ya. Oke, berarti kalau itu kasusnya di sini Bu. Saya carikan di sini kayaknya. Pertanyaannya daripada nggak ditanya. Motivasi. Sudah nggak jalan kan? Masih kurang 5 menit lagi. Ada Pak Yan, Pak saya Ya, bertanya nggak Pak? ya, boleh. Pak Yan mau tanya? Ya, kita diskusi ya. Ya, tapi bukan tentang kita. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Muslim yang diberikan kepada saya. Ini saya juga belajar Pak. Dulu kan waktu angkatan 1 itu ada istilah kesepakatan kelas. Nah, sekarang menjadi keyakinan kelas. Nah, kira-kira kesepakatan kelas itu dengan keyakinan kelas itu apakah berbeda? Jika berbeda itu bedanya di mana? Terus kalau sama tuh persamaannya di mana? Apa yang membedakan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesepakatan. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Meskipun saya bukan guru senior, meskipun saya belum tahu apa yang kesepakatan. Jadi yang saya ketahui masalah keyakinan kelas itu yaitu motivasi tentang dari dalam diri sendiri, ya, intrinsik. Kalau keyakinan kelas itu dia istilahnya keyakinan atau cita-cita apa yang dituju, keinginan personal yaitu apabila ada anak yang melakukan kesalahan ditanya keyakinan kelasnya. Dalam artian bukan keyakinan kelas, dalam satu kelas bukan hanya itu, tapi keyakinan nanti kamu jadi apa? Kelas ini dalam lingkup kelas. Nah, nanti kamu ingin jadi apa kalau mau melakukan kesalahan itu? Maunya seperti apa? Di sinilah yang akan dibahas tentang keyakinan kelas itu. Nah, kalau peraturan kesepakatan, berarti kesepakatan ini setelah satu orang antar teman itu membuat kesepakatan. Setuju nggak ini? Setuju. Ini kalau masuk 5 menit sebelum jamnya itu gimana? Setuju nggak? Setuju. Gimana kalau kelasnya ini kita lakukan bersama pulang setelah pulang sekolah? Setuju nggak? Setuju. Ini namanya kesepakatan kalau menurut saya. Jadi apabila ada anak yang melanggar kesepakatan, jadi hukumannya adalah sama-sama kesepakatan. Gimana ini ada yang melanggar kesepakatan ini? Anaknya diapain? Kalau gambaran saya seperti itu kalau kesepakatan. Jadi demokrasi berkelas itu bentuk. Jadi peraturan ini dari dia, dari anak-anak kembali ke anak-anak. Kalau kesepakatan. Kalau keyakinan itu dari dalam diri sendiri. Dari dalam diri sendiri. Jadi kalau ada kasus, gitu kan,
Nah, menurut saya itu semua anak pasti ingin apa namanya lingkungannya tenang, nyaman, enak. Nah, ada anak yang aktif, ada anak yang berkondisi kan seperti itu. Jadi yang saya ketahui di akhir kelas itu adalah motivasi seorang dari dalam diri, menanyakan kamu nanti jadi apa kalau kamu seperti ini. Itu sih. Mungkin ada teman yang menanggapi. Silakan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Kalau Pak Muslimin kan baru ya di sini. Kalau saya mungkin mengikuti dari guru yang angkatan 1 gitu, kemudian saya sendiri kemudian kemarin yang di angkatan 8, bahwa kemudian di angkatan 11. Kalau saya tidak salah itu memang perubahannya ada di angkatan 4 atau di angkatan 5 seperti itu. Memang sebelumnya kita mengenal yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kenapa sekarang jadi keyakinan kelas? Karena secara perkembangannya itu mungkin dilihat dalam guru penggerak bahwa kalau kesepakatan hanya sekedar mereka sepakat dan menjalankan. Tapi hanya ya udah aku jalanin karena ini merupakan dari kesepakatan. Tapi bukan berasal dari dalam diri si anak itu untuk menjalankannya. Tapi dengan adanya keyakinan kelas ini dari peraturan yang ada kita meyakinkan bahwa kalian bisa melakukan ini dengan keyakinan mereka. Kalian yakin bisa melakukannya dan keyakinan kelas ini bahasanya lebih diperluas lagi. Lebih diperluas lagi dan dipersingkat lagi sehingga bahasanya lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak seperti itu. Ya hanya dengan jadi kalau banyak anak yang ribut, kemudian kalau suka berkelahi, berarti bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi? Berarti harus dengan saling menghormati. Jadi dari saling menghormati itu akan banyak peraturan-peraturan yang sebenarnya nanti masuk. Jadi itu kayak ini dengan kita saling menghormati, kita tidak membuli, harus nggak boleh nolongin teman, gitu kan? Kalau dulu kayak kesepakatan kelas hanya sekadar dengan kata-kata yang positif seperti itu. Jadi kalau menurut saya perbedaannya dari situ. Jadi memang ini adalah muncul dari keyakinan diri si anak tersebut, dan keyakinan kelas ini bisa diperbarui. Misalnya kita anggap satu keyakinan kelas ini anak-anak sudah mampu, dan ada keyakinan ada peraturan yang lain yang bisa ditingkatkan, itu boleh ditambah terus semakin hari yang tadinya cuma 3 ditambah jadi 4 ditambah jadi 5 seperti itu. Kira-kira mungkin gambaran saya seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih atas penjelasannya antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ya. Jadi saya yang terakhir jadi kemampuan ya seiring perkembangan ya keyakinan kelas, awalnya kesepakatan, aturan itu kita lebih Bagusnya juga kita buat kita tidak usah keyakinan supaya kan itu ada kesadaran boleh tidak usah tidak usah ada alasan berpikir itu kan namanya keyakinan. Yakin nih kita dapat Kita menyelesaikan mau tugas contoh buat sementara kita sendiri. ini ya. Bisa asal bagaimana cara kita memunculkan motivasi intrinsiknya dari setiap diri itu. Betul sekali. Itu yang bisa yang berada itu. Ya. Kembali Betul. dari sendiri. Iya. Ya kembali ke sini tadi. Motivasi intrinsik. Nah ini teori. Ya. Kembali teori motivasi perilaku manusia. Apalagi senyumnya jadi bagus. Ya. Ya, kita bekerja itu ada yang karena ketidaknyamanan, karena hubungan. Kita melaksanakan ini karena dapat imbalan. Sekedar memberi tanggung jawab. Memberi tanggung jawab termasuk ini imbalan. Terus karena apakah kesadaran diri.
menghargai diri sendiri karena kita sudah terjun di dunia pendidikan. Maka kita sadar diri bahwa pendidik itu bukan hanya datang mengajar. Jadi yang belum juga. Ya betul ya gitu ya. Kalau sudah nyemplung sini, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan bukan merek ya. Ya. Ya tadi kembali ke KHD-nya Ya betul. Kembali ke. Bayar masih Mau tanya lagi Pak? Apa ya? apa ya? Bayar sudah bikin branding kan? Jelas. Ada nggak? Ada nggak? Lupa. Bapak kasih foto tadi lo foto. Ayo di sini. Oh iya. Langsung nggak jadi kan kemudian. Foto diangkat kayak kamu misalnya keyakinan pasti terkait motivasi sudah sekali yang memberi apakah itu sebagai konsep bagaimana edukasi siswa di kelas khususnya di akhir-akhir pembelajaran kalau kita mau menyelesaikan materi mau pulang atau jalan sekarang siswa itu kesan aduh lanjutkan sana Pak saya tidak tapi sejauh ini di kelas saya belum pernah karena yang terjadi sebabnya ketika kita setelah boring tidak ada yang mengatakan Pak lanjutkan aduh Pak sudah jam setengah masih mau kita belajar mungkin ada kritik baru sejauh ini perasaan mungkin ada kritik dan Bapak selalu guru Oke, baik. seperti makasih. Ya baik Pak yang telah memberikan pernyataan dan kenyataan seperti itu. Bagaimana triknya? Ya. Baik. Mudah-mudahan trik ini bisa memberikan masukan atau tambahan ilmu ya. Kalau gambaran yang saya alami kadang itu saya itu kehabisan waktu malah. Saya itu kehabisan waktu tiba-tiba kok sudah selesai. Loh, tiba-tiba padahal kurang 10 menit di sini waktunya loh masih banyak. Apa pelajaran belum selesai anak tadi. Ketika dengar gitu. Nah, ketika kita menyampaikan materi Pak, triknya itu kita dalam waktu 60 menit itu kita kasih beberapa apa namanya ini kita segmen pertama itu permainan seperti pramuka itu ya anak-anak itu pasti nyanyi setelah itu bertepuk itu mungkin 5 menit atau 10 menit setelah itu kena jam itu membahas materi tapi mengorbankan atau ini teknis ya Pak ya. Setelah itu jasa terakhir itu evaluasi atau apa namanya itu penilaian formatif ini. Nah, setelah itu yang 5 menit terakhir itu anak biasanya kalau ingin pulang biasanya itu tebak-tebakan Pak. Siapa yang paling rapi? Nah, yang paling rapi nanti pulang duluan. Itu bisa. Ini hadiahnya. Terus ayo kita tebak-tebakan. Siapa yang bisa menjawab? Nah, padahal waktunya belum. Kurang 5 menit, tebak-tebakan. Mengulang pelajaran yang lain, yang kemarin bisa misalnya ini. Nah itu trik aja Pak sebenarnya. Bagaimana mensiasati anak-anak itu. Apa ini berarti kayak kelas 4. Boleh main game, tapi asal jangan main game. Nah, game yang apa namanya kita sama teman gitu. Game yang mendidik. Nah, mungkin ada teman yang lain yang baik. Silakan keluarkan maknanya. Jangan curhat loh ya. Curhat makanya. Jangan curhat itu ya kantong ya. Ini tadi yang disampaikan oleh ibunya Pak Ilham. Jadi jawaban dari Pak Muslimin itu
itu dalam lingkup internal kelasnya. Yang dimaksud keyakinan ini universal gitu ya. Saya bilang tadi, saya pengen tambahkan aja sih. Keyakinan itu apakah beda dengan kesepakatan? Beda, jelas beda. Jadi keyakinan sesuatu yang bisa dikatakan selanjutnya lah. Saya tadi juga, saya cuma menyamakan keyakinan slide selanjutnya. Oke. Keyakinan itu bisa terwujud dari budaya positif tadi. Kalau kesepakatan itu sesuatu yang internal, yang lingkup di dalam, yang bisa dikatakan apa yang di tengah itu yang umum aturan. Contohnya itu kesepakatan. Jadi kalau keyakinan saya ambil secara umum berarti budaya positif yang bisa dilibatkan ke aturan. Jadi ada garis benang merahnya, titik temunya. Jadi yang dimaksud Pak yang tadi itu bisa anggapan saya Pak ya. Jadi itu bisa didapatkan, bisa dikecilkan konflik ataupun masalah dalam kelas tersebut dengan apa? Kesepakatan kelas tadi. Kenapa? Anak-anak seperti itu dapatnya itu dari budaya tadi. Jadi kesepakatan itu tidak, tapi yang diambil dalam sekolah itu malah kebanyakan dari budaya. Itu sama kan? Lalu lingkup sekolah juga lebih pengaruhnya bukan kesepakatan, tapi budaya di luar. Makanya saya bilang kenapa di dalam lingkup kantor kita tidak ada kesepakatan? Kenapa? Karena kebanyakan budaya. Budaya tersebut adalah lingkup yang dari luar. Gitu. Makanya saya bilang kebanyakan ya masing-masing lah. Itu sih sedikit tambahan menurut pandangan secara umum saya sih. Itu aja kalau misalnya. Oke, terima kasih Dokter. Ya, Coba Dokter, apa merah ini? Ya, ngambil lagi nih, bisa lagi. Silakan tepuk tangan. Nambah lagi. Masih banyak tenang. Baik, terima kasih sudah memberikan benang merah berarti waktunya. Atau bincang-bincang lagi ke apa ini kayaknya perlu buatkan podcast seru kayaknya ini. Buatkan podcast gitu ya. Ya, baik, terima kasih sudah menanggapi tentang peraturan dalam kantor pun karena budaya. Pak, tapi kan keyakinan kelas supaya Oh iya, silakan. belum bikin kan? Anak. Bapak foto dulu. Beda itu masih kesepakatan kelas. Bukan masih kesepakatan. Ya, itu masih kesepakatan kelas. Mereka yang kesepakatan ya. Apa bedanya Pak keyakinan kesepakatan? Kan beda. Jadi masih dia cenderung peraturan isinya. Nah ini Foto Pak yang Pak. ini perbedaan keyakinan kelas dan peraturan. Terbesar Pak yang tidak baca. Kalau keyakinan kelas sendiri nih dia ada nilai-nilai kebajikannya. Ya. Nah, Yaitu milik beratan itu bunyinya masih peraturan Pak ya. bedanya di sini. Kalau peraturan bisa dilarang, Ya. jangan. Masih negatif. Baca negatif. Masyarakat keyakinan. Tapi di budaya betul judulnya di atas keyakinan tapi isi itu Bapak ganti aja. Bapak ganti aja teksnya. Bapak tempel lagi, Bapak tempel. Ditempel. Ditempel ya. Foto. Foto dulu, biru-biru. Ditumpangnya yang banyak jelas. Ya. Tapi yang biru dikasih tiga ya. Kayak HP-nya Mbak Amel ya, 8 GB. Jangan buruk dikasih pula. Baik. Yang sudah selesai istirahat, silakan langsung bertemu di depan ruang kesenian dan berbentuk barisan. Setiap bapak saya gini, bapak kan diajak kayak ini, buat aja kesepakatan dulu, bapak bikin keyakinan juga kalau
di dalam kelas dia tetap buat keyakinan Berarti kelas harus itu. bikin kayak aturan gitu ya, kesepakatan bersama. Aturan tapi yang disepakati bersama-sama. Nah. Dan kira-kira anak-anak itu mampu menjalankannya. Bahasanya Biasanya sih kalau anak sih kesepakatan belajar. Iya. Nah, Kalau kesepakatan. saya biasanya kesepakatan. Kayak bapak mungkin kita mau belajar hari ini, juga kan kayak pelatihan tuh. Ya, jadi saya tanya kan makanya berarti lingkup pendidikan ya. Iya. Karena kalau dia bicara umum, Secara umum. iya. Secara umum. Sini bagaimana? Jadi kesepakatan dengan yang Jawa kalau keyakinan ini begitu bahasanya positif. selalu kembalikan itu kepada tempatnya. Tanggung jawab. Maksudnya di Terlalu sempit gitu ya. enggak pas, cuma sebenarnya itu. Ya sederhana. Jadi kalau selalu kembali kepada ini kan kalimat baku ya. Berarti kan tidak semuanya pasti mengembalikan ke buku tersebut. Iya. Pasti ada pelanggaran. Iya. Tanggung jawab. Sekalipun dia tidak mengembalikan buku itu kepada tempatnya, dia tetap bertanggung jawab. Iya, kembali ke tanggung jawab tadi. Kita guru mengingatkan. Yuk, Nah tadi, gimana? misalnya bapak si A ini nggak kembalikan buku pada tempatnya. Panggil lagi anaknya. A. Nah ini bukunya kenapa masih ada di sini? Kesepakatan kita apa? Oh ya, dia kan bertanggung jawab kembaliin. Cuma diingatkan bapak nggak usah ngomong apa-apa. Kesepakatan kita kalau setelah pakai buku bagaimana? Oh iya pak, dia pasti ingat. Nah, gitu aja. Dua versi lah. Secara internal, eksternalnya. Ya. Nah, kita meyakinkan saat dia sudah terbiasa itu, dia sudah punya keyakinan, dia meyakinkan dirinya, oh saya bisa melaksanakan peraturan yang bapak guru buat sudah kita sepakati. Dia akan dengan senang hati menjalankannya, gitu. Karena makanya disebutnya dengan keyakinan. Tapi kalau sepakat, aku nggak sepakat. Tapi yang lebih sering murid gunakan yang mana? Sebagai peserta didik, peraturan atau keyakinan? Masih kalau sekarang masih Masih peraturan. Karena ini masih belum familiar ya. Nah, masih ini masih ada orang-orang gitu. Iya. Sebenarnya membuat kesepakatan dulu kan hampir sama juga dengan keyakinan. Kesepakatan itu kan ditawarkan juga sama anak-anak. Iya. Karena anak impian kelasnya anak itu kayak apa? Anak itu memimpikan kelas yang bagaimana? Kan nanti jawaban anak-anak itu akan beragam. Jadi dari jawaban yang beragam itu kita cari benang merahnya Tapi kan dengan bahasa yang positif. iya betul. Tapi kan yang paling sering digunakan dalam dua hal ini peraturan dan keyakinan dari peserta didik. Menurut kamu muslimin peraturan atau keyakinan? Peraturan kalau selama itu. Peraturan. Karena saya baru kemarin dapatnya. Baru kemarin saya dapatnya yang jelas ini. Jadi kalau saya lebih familiar peraturan atau kesepakatan itu lebih Kalau sama. saya lebih pada kesepakatan. Ya, kesepakatan. Karena dari awalnya begitu. Ah. Jadi pak, masalah keyakinan dan peraturan atau keyakinan kelas, apa tadi peraturan apa kesepakatan kelas itu memang munculnya di program CGP ini. Jadi yang familiar itu mungkin masih yang sering terlibat di dalam CGP itu. Jadi maksudnya kayak Pak Muslimin baru kali ini karena kita masih CGP. Peraturan masih belum masih Iya, ikuti. karena takutnya kita bikin dan belum memahami anak-anaknya bingung punya tanggung jawab apa? Ya, Tanggung jawab. misalnya, Iya, seperti itu. Iya. Jadi karena tanggung jawab itu luas karena kayaknya kalau keyakinan kelas ini menitik beratkan pada nilai-nilai kebajikannya. Mungkin kalau itu tanggung jawab, tapi harus diberi contoh mungkin di dalamnya. Jadi kan nanti kalau mereka bu sama dulu pada tempatnya, bu harus masuk kelas tepat waktu, bu jangan nyontek, itu sebagai bagi dari tanggung jawab kita yang sampai sendiri ya bagian. Jadi betul. Jadi gini, peserta didik itu dia nggak menaati peraturan. Berarti opsi kedua saya bertanggung jawab. Iya. Ya kan? Ya, Berarti kan ada konsekuensinya. murid tersebut nggak apa-apa saya melanggar aturan, intinya saya bisa bertanggung jawab. Iya kan? Makanya saya bilang tanya sama Pak Muslimin, peraturan dan keyakinan Pak Muslimin tekannya di mana? Peraturan.
Berarti contoh nih, saya sebagai murid. Ada yang bangga dulu. Saya melanggar bahwa saya tidak menempatkan buku kepada hak ya. Berarti saya punya kesalahan dong. Menurut aturan. Ya udah satu kali. Berarti saya harus bertanggung jawab. Selesai. Besoknya lagi saya melakukan itu. Ya. Saya kenapa? Karena peserta didik itu lebih ruang lingkupnya ke tanggung jawab. Saya bilang, kalau kita tarik dalam setiap pandangan kamu itu grafiknya, 80% pasti peserta didik menggunakan tanggung jawab. Gak apa-apa saya bertanggung jawab. Daripada saya kayak rusak. Next time pasti melakukan lagi. Ya kita nggak usah ke Larinya ke guru sebagai manajer. Jadi gurunya mengajar lagi ya sebagai manajer lagi diingatkan keyakinan kelasnya tadi. Setelah dia, tapi memang itu tidak pada kenyataannya mengingatkan atau merestitusi siswa itu kalau sekali berhasil itu luar biasa gurunya. Pada kenyataannya kita butuh berkali-kali supaya bisa mengingatkan siswa itu tadi untuk bisa melakukannya. Mungkin saat oh iya ini sudah berarti begitu sering diingatkan, anak itu sering diingatkan, ayo keyakinan kelas kita apa? Ya, itu akan menjadi tanggung jawab dia sehingga saat dia sudah bisa bertanggung jawab, dia pasti akan melakukan itu. Memang gurunya sendirinya, ya. Nanti anak itu diupayakan untuk selalu mengingatkan. Iya. Jadi awasi. Kembali ke kebutuhan siswa itu tadi Pak. yang saya bilang Ke individunya siswa tadi. kalau apa ya? Kalau yang menurut pandangan saya lebih apa ya? Pesimis itu ya memang tanggung jawab. Karena tanggung jawab ini sekalipun dalam lingkup eksternal, kamu tahu nggak arti tanggung jawab kamu sebagai peserta didik? Berarti otomatis universal lah ya. Karena kalau kita mengambil satu contoh, selalu kembalikan kepada bukti kepada tempatnya itu baku ya. Satu tempat, satu lingkup. Ya. Kalau nggak di tempat itu nggak di. Iya, masih bilang, saya tanya dia kan kamu sendiri ambil dari opsi yang mana peraturan. Masih bilang berarti dalam kasus banyak di sekolah itu hal itu bisa dialihkan. Ada opsi dua, ya ini saya tanggung jawab. Contoh, saya melakukan kesalahan sekali, besok saya bisa lagi, besok saya lagi. Itu sih Pak. Pandangan saya nggak tahu kan. Kalau saya pengen bertanya sebenarnya. Yang paling jarak itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Sedangkan yang familiar sekarang itu adalah peraturan yang masih familiar di telinga anak itu. Makanya dari guru ini untuk mensosialisasikan ke teman-teman keyakinan sekolah. Yang lebih efektif sebenarnya keyakinan sekolah. Karena kalau kita tanya dari 400 siswa, saya yakin dari 400 siswa 300 lebih yang melanggar, sisanya kenapa di dalam tubuh itu bisa dia selalu bilang apa ya tanggung jawab ya tahulah sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Itu kenapa? Itu keyakinan. Kalaupun kita memberikan aturan dalam lingkupnya lingkup sekolah tadi, otomatis pasti ada pelatihnya, gitu kan? Nah, saya bilang lebih baik ke tanggung jawab. Kalau dia sudah bertanggung jawab, dia paling mereka bilang. Kalau dia tidak bertanggung jawab, juga. Saya bertanya ya, Iya, betul. Jadi kita cari solusi di sana. Ya. Bagaimana Pak ya? Gimana? Supaya ada orang yang tanggung jawab. Saya yakin. Iya, itu beda Pak. Sedang pergi ke kebunnya. Dari tadi jam. Sudah jam. Ya, sudah lewat. Logo harganya turun ya Pak. Tomat Pak. Tomat mahal Pak. Tomat masih mahal Pak. Ya, baik. Ini sudah lewat 5 menit ya. Keempat. Ini kayak diskusinya seru banget ini. Perlu dikumpulkan lagi kayaknya. Kita lanjutkan dengan Ya, kita lanjutkan di lain waktu. ada kombar. Kombar itu ada ini nama panjang. Ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mengikuti presentasi saya. Kemudian pembahasan tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat untuk kita semuanya sebagai pendidik dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Guru bergerak di Indonesia Maju. Semangat! Semangat! Dan kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masa sih? Foto di sebelah situ. Carikan posisi Berapa jam Pak? 1 jam.